Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bihoir. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini kita belajar tematik. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1. Nah, hari ini kita belajar tentang wujud benda. Jadi, wujud benda itu yang kita pelajari ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan ukuran yang selalu tepat. Contohnya kursi, meja, dan tas. Nah, jika benda cair yaitu benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya. Jadi ia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau benda gas adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk, mengisi ruang, dan tidak terlihat. Sebab gas tidak memiliki ukuran dan bentuk. Nah, coba kalian perhatikan dan amati baik-baik. Berdasarkan wujudnya yaitu benda padat. Jadi benda padat dia memiliki sifat bentuknya tetap. Contohnya meja, kursi, dan batu. Kalau benda cair dia mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya sebuah botol air minum yang diisi air, pasti air tersebut mengikuti wadah tersebut, mengikuti botol tersebut. Jadi contohnya air, kecap, dan sirup. Kalau benda gas yaitu memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contoh udara, awan, dan asap. Nah, sekarang kalian perhatikan, ayo amati benda-benda yang ada di dapur kalian, Ananda, Soleh, dan Soleha. Kemudian kelompokkan benda-benda yang kamu temui di dalam tabel berikut. Jadi benda padat contohnya apa? Benda cair contohnya apa? Benda gas contohnya apa? Jadi diisi sampai 5 ya. Diisi sampai 5. Jadi cari benda-benda yang ada di dapur kalian. Nah, selanjutnya kalian kembali amati benda-benda yang ada di dapur, dan setelah itu kalian tuliskan nama bendanya apa, wujud bendanya apa, warna bendanya apa, bentuk bendanya bagaimana. Jadi di sini kalian bisa gambar, dan setelah kalian menggambar, kalian mewarnainya. Kalian mewarnai mewarnainya, atau kalian bisa mencari gambar lalu menempelkannya di dalam kotak tersebut. Terserah kalian mau cari benda padat kah, benda cair, atau benda gas. Nah, pernahkah kalian naik alat transportasi seperti gambar yang Bunda tampilkan? Nah, tahukah kamu termasuk ke dalam wujud apakah kendaraan ini?
Ya, jadi ini adalah sepeda motor. Ia termasuk dalam wujud benda padat. Nah, sekarang kalian amati Dena di lingkungan kota berikut. Nah, misalnya pada hari Minggu, Nanda dibonceng ayah ke pasar. Perhatikan jarak rumah sakit ke pasar. Jarak rumah sakit ke pasar itu 3 km 525 meter. Jadi kalau dari kilometer ke meter itu dikali 1000. Kalau 1 kilometer itu 1000 meter. Jadi kalau 1 kilometer itu 1000 meter. Jadi misalkan di sini yang mau dicari 3 kilometer. Kalau 3 kilometer berarti bagaimana caranya? Kan kalau 1 kilometer itu 1000. Jadi kalau 3 kilometer berarti 3 dikali 1000. 3 dikali 1000 berapa? Langsung saja 3. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 1, 2, 3. Jadi langsung ditulis nolnya ada 3. Jadi 3 kilometer itu 3000. Jadi kalau mau ditulis jawabannya jarak rumah sakit ke pasar itu 3000. 3000 berapa? 525-nya ini langsung saja ditulis. Karena 525 ini adalah meter. Nah, sedangkan yang mau dicari itu kan meter. Jadi langsung saja ditulis 3525 meter. Selanjutnya silahkan dikerjakan. Jadi caranya seperti yang tadi Bunda jelaskan ya. Jadi 4 km berapa meter? Jadi langsung saja seperti tadi 4 dikali 1000. Jadi seperti itu ya. Nah, perhatikan ini jarak rumah Cika ke sekolah Cika itu 3 km 152 meter. Seperti tadi. Jadi kalau 3 km ke meter itu 3000 ditambah 152. Jadi 3152 meter. Nah, misalnya 2 kilometer 230 meter. Nah, yang mau dicari itu meter. 2 kilometer tadi itu kalau 1 kilometer ke meter berapa? 1 kilometer ke meter itu 1000. Jadi kalau 2 kilometer ke meter berarti 2000. Ditulis 2000 ditambah ini kan sudah meter. Jadi langsung saja ditulis 230. 2000 ditambah 230 yaitu 2230 meter. Jadi seperti itu ya Ananda Soleh dan Soleha. Nah, Bunda kembali ingatkan tangga satuan panjang. KM itu kilometer, HM hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, MM itu milimeter.
Jadi setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Jika turun satu tangga dikali 10. Nah, tadi pertanyaannya kalau kilometer ke meter berapa kali? Kita lihat ya berapa kali turun tangga. Jadi kalau turun tangga ini berarti perkalian dikali 10. Satu kali turun tangga 10. Jadi kilometer 1 sudah 10, 2 100, 3 berarti 1000. Satu kali turun tangga 10, 2 kali turun tangga 100, 3 kali turun tangga 1000. Jadi 1 kilometer 1000 meter, 2 kilometer 2000 meter, 3 kilometer 3000 meter. Jadi seperti itu ya Ananda Soleh dan Soleha. Nah, baik Ananda Soleh Soleha, kita lanjutkan. Jadi, alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut berdasarkan gambar, kemudian jawab pertanyaan berikut. Bunda bantu ya jawab. Jadi kalian mendengarkan dan langsung ditulis. Gunung A memiliki tinggi 5431 m atau 5431 meter. Gunung B memiliki tinggi 7030 meter. Pertanyaannya nomor 1. Berapa tinggi Gunung A dalam satuan kilometer? Jadi, tinggi Gunung A dalam satuan kilometer ini kan sudah dijadikan meter 5431. Jadi kalau dalam bentuk kilometernya yaitu ditulis saja 5 kilometer. Berapa lebihnya? 431 meter. Jadi diubah dari meter ke kilometer. Nah, selanjutnya berapa tinggi Gunung B dalam satuan kilometer? Nah, Gunung B memiliki 7030 meter. Jadi diubah dari meter ke meter. 7 kilometer 30 meter. Kemudian berapa perbedaan tinggi Gunung A dan Gunung B dalam satuan kilometer? Perbedaan tinggi Gunung A dan Gunung B berarti Gunung A 5431 meter, Gunung B 7030 meter. Jadi caranya cari perbedaannya. Jadi pertama 7030 dikurang 5431. Nah, jadi kita mengurangi dari 7030 kurang 5431. Kita
pengurangan bersusun ke bawah. Coba ya, 7.030 dikurang 5.000 431. Pertama, 0 dikurang 1 itu tidak bisa, jadi dijadikan 10. 10 dikurang 1 berapa? 9. Jadi tadi ini tidak bisa, jadi dipinjam di sini, di 3 ini. Jadi di sini sisa 2. 2 kurang 3 tidak bisa karena lebih kecil di atas, jadi pinjam lagi di sini. Jadi sini 12. 12 kurang 3 itu 9. Nah, di sini sisa berapa? Sisa 9. 9 kurang 4, 5. Nah, di sini karena dipinjam tadi, jadi sisa 6. 6 dikurang 5 itu 1. Jadi jawabannya 1599. Jadi perbedaannya itu 1599. Nah, alhamdulillah selesai juga video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anandaku semua diberikan kemudahan dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.